Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita bersama Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Baik, agar kajian ini mendapatkan berkah, rahmat, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita pada kajian hari ini adalah tanda-tanda benar dalam ukhuwah menurut Imam Syafi'i, ya. Insyaallah ya, dari bicara masalah ukhuwah, memang kita perlu ya berukhuwah sesama kaum muslimin, kaum muslimat ya. Nah, dalam berukhuwah ini kita disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi ada tanda-tanda benar dalam ukhuwah. Apa saja tanda-tanda benar dalam ukhuwah menurut Imam Syafi'i? Yang pertama, tandanya adalah kita mau menerima kritikan teman. Karena dalam berukhuwah kita sebagai makhluk sosial, kita harus mau menerima kritikan, masukan teman dalam rangka memang kritikan, masukan itu bagian daripada amal makruh nahi mungkar. Nah, tetapi dalam kita menerima kritikan atau itu tadi memberi kritikan itu juga harus menggunakan etika-etika. Makanya ada etika-etika dalam kita mengkritik dan menerima kritikan dari teman kita. Nah, apa etika kita ketika mengkritik teman kita? Yang pertama kali etikanya adalah kita mengkritik itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita mengkritik itu dalam rangka kemarahan kita, bukan dalam rangka kita ingin menjatuhkan. Karena apa? Kalau misalnya kita mengkritik bukan karena Allah, bukan karena ikhlas karena Allah, tapi karena hasad dengki, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perselisihan, perpecahan, permusuhan. Nah, itu harus dihindarkan. Jadi, etika yang pertama tadi adalah kita mengkritik betul-betul karena kita sayang dengannya, kita ingin perbaikinya, karena ikhlas karena Allah. Itu yang pertama. Kedua apa? Ya, etika kita mengkritik adalah harus menggunakan ilmu. Jangan kita mengkritik itu hanya sekedar bicara saja tanpa ada landasannya. Tapi kita mengkritik itu harus ada ilmunya, harus ada pijakan-pijakannya sehingga orang yang kita nasihati, yang kita kritik dia paham. Oh iya, ini ada kekeliruan, ada kesalahan, sehingga diluruskan berdasarkan ilmu yang berkaitan dengan bidang-bidang yang kita kritik tadi ya. Kemudian yang ketiga, apalagi? Ketika kita mengkritik itu adalah pergunakanlah kata-kata yang santun, kata-kata yang sopan ya. Jangan kita mengkritik itu menyakiti dengan kata-kata yang kasar, itu tidak akan diterima orang yang kita kritik itu tersebut. Tapi gunakanlah kata-kata yang santun, kata-kata yang lembut sehingga orang yang kita kritikin tersebut adalah menerima masukan-masukan kita. Dan yang keempat adalah juga kita mengkritik, etika mengkritik adalah juga jangan di depan orang ramai ya. Jangan di depan orang ramai kita mengkritiknya, khawatirnya nanti dia malu, khawatirnya dia merasa dia posisinya ya, namanya tercemar dan seterusnya. Tetapi kalau kita mengkritik itu tempat-tempat yang tidak ramai, tempat umum, sehingga terjagalah harga dirinya dan seterusnya. Itu mengenai etika ketika kita mengkritik. Nah, bagaimana etika orang yang dikritik? Etika orang yang dikritik tadi kan tanda benar dan ukhuwah adalah menerima kritikan teman. Ketika kita menerima kritikan teman itu kita ya etikanya adalah kita harus ikhlas juga menerima kritikan teman, karena kita tahu teman kita itu mengkritik kita karena bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi adalah untuk memperbaiki kesalahan kita. Bahkan itu enak, bagus kalau kita ada yang menerima kalau ada yang mengkritik kita, berarti ada kekeliruan kita, ada yang meluruskan kita. Jadi ketika orang yang menerima kritik adalah dia mau menerima kritikan itu dengan ikhlas karena dia yakin ini untuk perbaikan. Kemudian yang kedua juga, dia juga harus menerima kritikan tersebut karena itulah bentuk sayangnya saudaranya dalam ukhuwah itu terhadap diri dia. Kalau misalnya nggak dikritik, kalau dia salah terus, nanti dia akan berjalan terus dengan kesalahannya. Tapi alhamdulillah ketika dia dikritik, ya dia tahu kesalahannya, tahu kekilafannya, dia akan memperbaikinya dan tidak melanjutkan lagi. Nah, itu ya yang tanda pertama. Tanda pertama benar dalam ukhuwah adalah
menerima kritikan teman. Tadi udah kita bahas etika-etikanya ya, etika mengkritik dan etika menerima kritikan. Yang kedua, tanda benar dalam ukhuwah adalah menutupi ya aib teman ya. Nah, ini perlu menutupi aib teman karena apa? Karena pada hakikatnya manusia itu pasti tidak terlepas dari kekhilafan, kesalahan. Jangan aib-aib teman itu kita sebarkan ya. Jangan aib teman itu kita beritahukan kepada orang lain, dia akan malu, dia akan merasa harga dirinya akan jatuh. Jadi tutuplah aib teman-teman kita. Tadi kalau kita ingin menasihatinya, nasihatilah di tempat-tempat yang tidak umum. Apalagi sekarang dunia media massa seperti ya sosmed ini, jangan di sosmed itu akan membuka aibnya. Justru dalam Islam itu kita disuruh menutup aibnya. Ada khilaf, ada salah, ayo dinasihati secara baik-baik, secara itu tidak di depan umum, dengan lemah lembut, dengan tidak menjatuhkannya, tetapi dengan rasa sayang, dengan rasa ikhlas. Itu yang kedua ya, menutupi aib-aibnya. Maksudnya menutupi aib teman-teman kita. Kenapa? Kalau kita banyak menutupi aib-aib saudara kita, insya Allah nanti di akhirat nanti aib-aib kita juga akan ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, menutupi aib bukan berarti kita membiarkan kesalahan teman, tapi menutupi aib adalah kita meluruskannya dengan mendekatinya secara personal ya, dalam rasa sayang kita tadi, dan tidak membukanya secara umum kepada orang lain sehingga orang yang nggak tahu menjadi tahu. Nah, itu jangan demikian ya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda benar dalam ukhuwah adalah memaafkan kesalahan teman ya. Memaafkan kesalahan teman karena kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari ini, saya maupun para penonton semua tidak terlepas dari khilaf dan salah ya. Karena kita tidak terlepas dari khilaf dan salah, wajar kalau kita saling memaafkan kesalahan-kesalahan teman kita. Ada teman-teman kita yang mungkin khilaf, baik mulai katanya, sikapnya atau perbuatannya, ayo saling memaafkan. Memaafkan tidak menunggu hari sampai hari Lebaran ya. Makanya kita kalau dalam satu pertemuan ya kan, dalam satu majelis ya, sebelum majelis itu ditutup, selalu kan dikatakan kalau ada kata, ada khilaf yang terucap, kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan lahir dan batin. Itu maksudnya apa? Kita saling memaafkan. Kalau saling memaafkan, kita akan benar dalam ukhuwah. Ukhuwah itu menjadi indah. Ukhuwah itu menjadi sesuatu hal yang perlu kita perjuangkan dan kita pertahankan. Dengan ukhuwah ini kita akan terjadi persatuan. Dengan ukhuwah ini akan terjadi keselarasan dan kesesuaian. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai tanda-tanda benar dalam ukhuwah menurut Imam Syafi'i. Mudah-mudahan tanda-tanda benar dalam ukhuwah menurut Imam Syafi'i ini bisa kita lakukan ya tadi. Ya, menerima kritikan teman, kemudian kita menutupi aib-aib teman kita dan memaafkan kesalahan teman. Mudah-mudahan kajian yang singkat dan sederhana ini bermanfaat buat saya pribadi dalam rangka kita berukhuwah ya. Kemudian juga bermanfaat buat para penonton semuanya. Ada khilaf, ada salah, saya mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah fala takuna muntarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.